Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rainanda Humaira dari SMKN 1 Gunung Putri. Di sini saya akan menjelaskan apa itu RabbitMQ serta mempraktikkan cara menginstal dan cara penggunaannya secara singkat. Ya, jadi RabbitMQ merupakan salah satu dari sekian banyak message broker. Message broker adalah program perantara yang mengatur pesan yang dikirimkan oleh pengirim, sender, producer, atau publisher kepada penerima, receiver, consumer, atau subscriber. RabbitMQ merupakan message broker yang ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman Erlang. RabbitMQ ini bisa diibaratkan sebagai sebuah kantor pos sekaligus tukang pos. Dia akan menerima pesan yang dikirimkan oleh sender lalu men-forward atau passing pesan tersebut kepada receiver. Istilah pada RabbitMQ. Yang pertama yaitu producing. Producing tidak beda dari mengirim. Program yang mengirimkan pesan disebut dengan producer. Yang kedua yaitu queue. Queue bisa disebut dengan antrean, yaitu nama untuk kotak pos yang ada di dalam RabbitMQ. Banyak produser bisa mengirim banyak pesan ke satu antrean dan banyak konsumer dapat menerima data dari satu antrean. Yang ketiga yaitu consuming. Consuming sama saja dengan menerima. Consumer adalah program penunggu penerimaan pesan. Sebagai catatan, produser, konsumer, dan broker tidak harus berada pada satu host yang sama. Selanjutnya yaitu tipe exchange di RabbitMQ. Yang pertama yaitu ada direct exchange, mengirim pesan ke antrian berdasarkan routing key queue, akan binding data ke exchanger menggunakan routing key. Yang kedua yaitu fan out exchange, menyalin kemudian dikirimkan ke setiap queue. Yang ketiga yaitu topic exchange, mendistribusikan pesan berdasarkan routing key. Jika terdapat routing key yang sama, maka pesan akan disalin dan dikirim ke queue yang memiliki routing key yang sama. Arsitektur dasar antrian pesan sederhana. Ada aplikasi klien yang disebut produsen yang membuat pesan dan mengirimkannya ke broker atau antrian pesan. Aplikasi lain yang disebut konsumen terhubung ke antrian dan berlangganan pesan untuk diproses. Perangkat lunak dapat bertindak sebagai produsen atau konsumen sekaligus produsen pesan. Pesan yang ditempatkan ke antrian disimpan sampai konsumen mengambilnya. Selanjutnya yaitu alur pesan di RabbitMQ. Yang pertama ada producer, menerbitkan pesan untuk exchange. Saat membuat exchange, jenisnya harus ditentukan. Kedua, exchange. Exchange menerima pesan dan sekarang bertanggung jawab untuk merutekan pesan. Pertukaran tersebut memperhitungkan atribut pesan yang berbeda, seperti kunci perutean bergantung pada jenis pertukaran. Binding harus dibuat dari bursa ke antrian. Dalam hal ini ada dua binding kedua antrean berbeda dari bursa. Pertukaran merutekan pesan ke antrian tergantung pada atribut pesan. Selanjutnya yaitu message, tetap berada dalam antrian sampai ditangani oleh konsumen. Consumer, menangani pesan tersebut. Selanjutnya yaitu saya akan mempraktikkan tutorial install RabbitMQ dan mempraktekkan penggunaannya secara singkat. Ya, jadi untuk menginstal RabbitMQ membutuhkan dua file aplikasi, yaitu Erlang dan RabbitMQ-nya. Untuk mendapatkan kedua ini, kita cukup membuka browser, kemudian cari Erlang. Kemudian download di sini. Klik sesuai yang dibutuhkan. Lalu klik yang ini.
Setelah itu searching lagi RabbitMQ. Lalu klik downloading and installing. Lalu klik Windows Installer. Di sini saya sudah menginstal dan tinggal diinstal. Klik 2 kali, selanjutnya yaitu tinggal next saja. Lalu setelah itu buka command prompt, lalu ketikkan sebagai berikut. Ketikkan RabbitMQ plugins spasi enable RabbitMQ management, lalu enter. Setelah itu RabbitMQ bisa dijalankan. Sekarang buka browser dan ketikkan localhost /2 15672. Lalu login di sini. Saya memakai username Gues sebagai contoh saja. Jika ingin menambahkan queues, klik add a new queue. Lalu beri nama, misal kelompok 20. Klik add queue. Otomatis queue akan terbuat. Lalu jika ingin menambahkan exchange, klik exchange, add a new exchange, beri nama, misal Rai Nanda K. Lalu add exchange. Lalu di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara mengirim pesan. Pertama-tama tentukan bindingsnya dulu. Masukkan to queue-nya. Sini klik bind. Kemudian tulis pesan yang ingin disampaikan di kolom payload. Kemudian klik publish message, close. Lalu untuk melihat pesan yang muncul, klik queues.
klik kelompok 20. Lalu klik get message, klik lagi get message. Lalu di sini ada pesan yang ditampilkan. Di sini ada exchange tadi. Ya, cukup sekian, segitu saja tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.